Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Al-azizil ghaffar. Mukawwiril laili 'alan nahar. Tabsiratan lidawil qulubi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-barrul karim. Ar-ra'ufur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa habibuh al-hadi ila siratim mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwati fillah, hafizakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat sehingga pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan pengajian kita, pengajian online, membahas kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Najmuddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih di pembahasan seputar bagaimana menata akhlak. Bagaimana cara menata akhlak. Bagaimana kemarin sudah dijelaskan ada 4 metode bagaimana kita melihat atau mengenal aib diri kita sendiri. Karena salah satu cara untuk menata akhlak adalah dengan mengenal aib diri kita sendiri. Seandainya kita tidak kenal dengan aib diri kita tidak tahu kekurangan kita tidak tahu salahnya kita itu di mana, maka akan sulit bagi kita untuk memperbaiki diri. Kemarin sudah dijelaskan 4 metode bagaimana supaya kita bisa melihat ternyata kekurangan saya di sini dan di sini. Kemudian kita lihat di sini. Kemudian beliau melanjutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah fi kitabihi Mukhtasar Minhajil Qasidin. Faslun fi syahwatin nufus. Ini adalah sebuah pasal yang menjelaskan tentang syahwat jiwa. Keinginan jiwa. Syahwat itu keinginan. Jadi jiwa itu punya syahwat, punya keinginan. Kata beliau, waqad dzakarna, dan sudah kami sebutkan, anna syahwatin nufusi, bahwasanya syahwat jiwa, keinginan jiwa itu lam tudho, tidaklah ditaruh, tidaklah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri masing-masing manusia illa li faidatin, melainkan karena ada faedahnya. Ya. Ini catatan penting bahwasanya syahwat itu Allah ciptakan, bahkan syahwat sekalipun Allah ciptakan, Allah taruh di dalam diri setiap manusia itu ada faedahnya. Bukan tidak ada faedahnya, ada faedahnya. Apa itu? Idz laula syahwatal mat'ami ma hasala tanawulul ghada. Seandainya bukan karena syahwat makan, kalau orang itu nggak punya syahwat makan begitu, ma hasala tanawulul ghada, maka dia tidak akan memperoleh keinginan untuk makan. Jadi Allah kasih syahwat makan supaya apa? Supaya kita mau ada makan. Kalau orang nggak makan mati. Walaula syahwatal jima lan qata'an naslu. Dan seandainya bukan karena syahwat jima, manusia Allah kasih syahwat jima lan qata'an naslu, maka yang namanya nasal, yang namanya keturunan itu akan terputus. Ya, inilah indahnya agama Islam. Agama Islam itu tidak seperti agama sebelah, yang mana syahwat-syahwat ini diputus sama sekali. Ya, diputus sama sekali. Kalau di dalam agama Islam tidak diatur. Diatur.
Kemudian kata beliau, wa innamal madhmumu hudulu syahwati wa tughyanuha. Yang tercela itu adalah hudulu syahwat. Syahwat yang berlebihan wa tughyanuha, dan syahwat yang melampaui batas. Kalau pada takarannya tidak tercela. Kalau pada takarannya tidak tercela. Kemudian kata beliau, wa thammata qaumun, kemudian di sana ada satu kaum, di sana ada satu kaum lam yafhamu hadzal qadra, yang kelompok orang gitu. Ada kelompok orang yang nggak paham bagian ini, yang nggak paham batasan ini. Fa'akhudhu yatrukuna kullama tastahi an-nafsu. Kemudian mereka meninggalkan semua yang diinginkan oleh jiwa. Nah, jadi kata beliau, ada sekelompok golongan, sekelompok orang yang salah paham bahwasanya syahwat itu pasti tercela. Tidak. Kemudian kelompok orang ini meninggalkan semua hal yang tastahihin nafsu, yang jiwa itu ada kecenderungan ke situ. Jiwa itu punya keinginan ke situ. Kemudian kata beliau, wa hadza dzulmun laha biisqati haqqiha. Dan ini adalah bentuk kedoliman laha terhadap jiwa tersebut, bisqati haqqiha. Dengan cara apa? Dengan cara memutus haknya jiwa. Jadi jiwa kita itu punya hak. Jiwa manusia itu punya hak. Haknya apa? Dipenuhi syahwatnya, dipenuhi keinginannya. Fa innalaha haqqan bidalil qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap jiwa itu punya hak berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna linafsika 'alaika haqqan. Kata Rasulullah, inna sesungguhnya linafsika, jiwamu itu 'alaika, atasmu, haqqan, punya hak. Jadi jiwa kita punya hak yang harus dipenuhi. Namanya hak harus dipenuhi. Hatta inna qailan minhum yaqul, hingga sampai-sampai ada orang di antara golongan yang yang keliru tadi, dia mengatakan, li kada wa kada, saya ini punya keinginan demikian dan demikian. Ya. Sanata astahi kada. Kemudian saya punya keinginan demikian dan demikian, dan saya ingin yang demikian dan demikian. Artinya dia cerita, saya punya syahwat ini, saya punya keinginan ini, fala atana waluhu, dan saya tidak ambil, saya tidak penuhi keinginan tersebut. Saya tidak tanawal itu meraih gitu ya. Saya tidak ambil keinginan tersebut. Kata beliau, hadza inhirafun anil halli wa khilafu sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah inhirafun anil haddi, ya, harusnya haddi. Ini kalau di kitab cetakan saya haddi. Ini adalah inhiraf. Ini adalah bentuk penyimpangan terhadap batasan yang harusnya dipenuhi oleh jiwa. Wa khilafu sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan menyelisihi sunnahnya Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Kok bisa orang yang tidak memenuhi keinginan jiwanya itu dianggap menyelisih sunnah Rasul? Kenapa? Kita lihat. Fa innahu kana, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dulu itu yatanawalu al-mustaha. Beliau memenuhi, beliau mengambil al-mustaha, hal-hal yang beliau inginkan. Berupa apa? Minal halwa, contohnya beliau makan manisan, wal asli, makan madu, wa ghairihima, dan yang selainnya. Artinya Rasulullah kalau zaman dulu madu dan manisan itu sesuatu yang sangat mewah gitu ya. Rasulullah makan manisan, Rasulullah minum madu. Artinya Rasulullah tidak mengharamkan bagi dirinya itu sesuatu yang menyenangkan. Rasulullah senang dengan daging kambing. Daging kambing kita tahu enak. Rasulullah tidak mengharamkan pada dirinya sesuatu yang mengenakan. Maka kalau ada orang bilang kita nggak usah memenuhi keinginan jiwa sama sekali, maka itu adalah bentuk
penyelisihan terhadap sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau, fala yaltafitu ila zahidin qalla ilmuhu. Maka tidak perlu dilirik, tidak perlu dilihat kepada orang zuhud yang ilmunya sedikit. Kadang ada orang yang zuhud, dia zuhud tapi nggak pakai ilmu. Nggak pakai ilmu. Makanya orang zuhud itu juga harus pakai ilmu. Apa sih zuhud itu? Apakah kemudian meninggalkan dunia sama sekali? Tidak. Yang namanya zuhud itu tidak seperti itu. Kemudian beliau melanjutkan, faharrama ala nafsihi haddoha minal mustaha alal itlaq. Maka orang yang zuhud, yang sedikit ilmunya tadi, mengharamkan nafsahu atas dirinya sendiri, haddoha, bagian jiwanya. Artinya orang yang zuhud tapi ilmunya sedikit ini, dia melarang jiwanya untuk mengambil bagiannya, mengambil hak jiwa, minal mustaha, dari hal-hal yang mustaha, yang diinginkan, alal itlaq, secara mutlak. Secara mutlak, sama sekali nggak diambil. Fa innahu ila dzulmi aqrabu minhu ilal adli. Maka ini lebih dekat kepada bentuk zalim daripada adil, kata beliau. Jadi ada orang yang zalim terhadap jiwanya sendiri. Ya. Jiwa itu butuh makanan. Jiwa itu butuh makanan. Wa innama yatruku al mustaha. Nah, gimana keinginan yang ditinggal itu yang gimana? Wa innama, yang ditinggalkan adalah yutraku al mustaha, keinginan yang ditinggalkan adalah idza sa'ubat at-tariqu ilaihi. Apabila cara meraihnya itu sulit. Cara mengambilnya itu sulit. Contohnya gimana? Mislu an la yahsula illa biwajhin makruhin. Contohnya, dia nggak akan bisa mengambil sesuatu yang dia inginkan tersebut kecuali dengan cara yang makruh, dengan cara yang dibenci, dengan cara yang tidak pantas. Au yuhofa, atau dikhawatirkan min tanawulihi, ketika dia mengambil keinginan jiwanya tersebut, inhilalu azmihi, itu apa namanya, melemah tekad, apa namanya, tekadnya dia. Kemudian fatat mi'un nafsu fistidamatihi. Kemudian nafsu, jiwa tersebut itu tatma, itu menjadi tamak, menjadi ingin fi istidamatihi, untuk terus-menerus mengambil keinginan tersebut. Itu yang tercela. Jadi kalau sekedar diambil, oh saya senang misalkan makan sate misalkan. Seminggu sekali makan sate, apakah tercela? Tidak. Oh saya senang sama daging kambing misalkan, tongseng misalkan. Dia makan tongseng, nggak ada masalah. Tidak tercela. Yang tercela apa? Kalau diambil dengan cara yang makruh. Diraih dengan cara yang makruh, atau dikhawatirkan ketika dia mengambil keinginan-keinginan jiwa tersebut, itu azamnya, keinginan itu melemah, kemudian jiwanya itu menjadi tamak untuk terus melakukan hal tersebut. Gara-gara makan sate, tiap hari pengen makan sate terus, bangkrut ya, bangkrut. Apa namanya, tiap hari pengen makan daging kambing terus, ya kantongnya jebol gitu. Itu yang tercela, kantongnya, itu yang tercela. Au yuhdaru min dzalika ziyadata sibain, atau dikhawatirkan dengan sebab dia mengambil hak jiwa tersebut, ziyadata siba, semakin merasa kenyang, semakin merasa kenyang. Oleh sebab itu fayaskulu an ibadatin. Kemudian oleh sebab itu hal tersebut membuat dia berat, merasa berat untuk melakukan ibadah. Fa amma tanawuluhu fi ba'dil awqati bitaqwiyatin nafsi. Adapun mengambil atau meraih atau memperoleh keinginan jiwa tersebut, jiwa pengen apa, ya asalkan halal ya, asalkan halal. Pada sebagian waktu, litaqwiyatin nafsi, untuk menguatkan jiwa. Kalau bahasa anak sekarang apa? Self healing gitu ya, self healing. Jadi ngambil sesuatu yang enak gitu, liburan, main, asalkan halal, asalkan tidak melakukan sesuatu yang
haram gitu kan. Jalan-jalan, bahasanya sekarang itu self healing, makan enak, untuk menguatkan jiwa itu tidak tercela. Fadzalika katibi lil marid. Maka yang seperti itu bagaikan obat bagi orang yang sakit. Yumdahu wala yudham. Itu terpuji, dipuji, tidak dicela. Fala ba'sa birrifqi bin nafsi litaqwa alas suluk. Maka tidak mengapa untuk bersikap lembut, bersikap rif itu apa ya? Lemah, lembut, bersikap lunak terhadap diri sendiri untuk supaya kuat jiwa tersebut alas suluk ketika menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena yang namanya jiwa itu ada kalanya dia bosan, ya, ada kalanya dia bosan. Ngaji terus bosan. Apa namanya? Ibadah terus pasti bosan. Pasti bosan. Nah, bagaimana caranya supaya jiwa ini kuat? Keinginannya dipenuhi. Keinginannya dipenuhi. Satu waktu pengen makan enak, ya makan enak, nggak ada masalah. Pengen jalan-jalan liburan, jalan-jalan liburan nggak ada masalah. Yang penting halal, yang penting tidak melakukan sesuatu yang haram, maka itu tidak masalah. Ini yang dimaksud bahwasanya jiwa kita itu punya hak supaya kuat jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya bayanu alamati husnil khuluq. Penjelasan tentang tanda baiknya akhlak. Apa ciri orang itu memiliki akhlak yang bagus? Berikut ini adalah penjelasannya. Kata beliau, rubbama jahadal muridu nafsahu hatta taraka al-fawahisha wal ma'asi. Rubbama, kadangkala jahadal murid, seorang yang menempuh jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, itu berjuang, bersungguh-sungguh nafsahu untuk dirinya sendiri, hatta tarokal fawahisha wal ma'asi, hingga dia meninggalkan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, wal ma'asi, dan perbuatan maksiat. Nah, apa bedanya fahisyah dengan ma'asi? Kalau dulu kata guru saya waktu saya ngaji ini, bedanya fahisyah dengan maksiat. Kalau fahisyah itu biasanya berhubungan dengan kemaluan. Berhubungan dengan kemaluan. Dosa-dosa yang berhubungan dengan kemaluan, yang berhubungan dengan syahwat kemaluan, itu disebut fahisyah. Zina, ya pokoknya, dan teman-temannya itu disebut fahisyah. Kalau maksiat di luar itu, perbuatan maksiat yang lain, itu beda antara fahisyah dengan maksiat. Ya, kata beliau, kadang seorang murid itu orang yang ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, ingin berjalan supaya dia mencapai derajat ma'rifatullah. Itu namanya murid. Kadangkala seorang murid itu berjuang melawan dirinya sendiri hingga dia meninggalkan perbuatan fahisyah dan perbuatan maksiat. Tsumma dhanna annahu qad hadzaba khuluqah. Kemudian orang ini menyangka bahwasanya dia sudah mentahdzib, sudah menata akhlaknya. Wastaghna anil mujahadah. Kemudian dia merasa tidak butuh untuk melakukan mujahadah, untuk melakukan perjuangan lanjutan gitu. Ini kata beliau. Jadi ada orang yang sudah meninggalkan perbuatan maksiat, kemudian dia menyangka, oh akhlak saya ini sudah tertata. Saya sudah tidak perlu lagi untuk melakukan mujahadah. Apa kata beliau? Walaisa kadzalik. Itu enggak kayak gitu. Kenapa? Fa inna husnal khuluqi huwa majmu'u sifatil mu'minin. Karena yang namanya husnul khuluq, yang namanya akhlak yang baik adalah majmu'u sifatil mu'minin. Kumpulan sifat-sifat orang mukmin yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi kalau mau ditanya, apa itu husnul khuluq? Maka jawabannya adalah semua sifat mukmin yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Waqad wasafahumullahu ta'ala. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensifati
sifat-sifat orang mukmin di dalam Al-Qur'an. Kita lihat ya. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang pertama dalam surat Al-An'am. Al-An'am. Ini saya bacakan tafsirnya ya. Surat Al-Anfal, Al-Anfal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan." Beliau mengutip surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4. Innamal mu'minuna, hanyalah orang-orang mukmin. Kata-kata innama ini menunjukkan adatul hasad, pembatasan. Yang namanya mukmin itu cuma yang kayak gini. Kira-kira begitu. Yang namanya orang mukmin ay al-kamilun al-iman. Orang mukmin yang sempurna imannya itu yang seperti apa sih? Itu adalah orang-orang yang idza dzukirallah. Apabila disebut nama Allah. Maksudnya apa? Disebut ancaman-ancaman Allah. Disebut Allah Subhanahu wa taala memiliki ancaman-ancaman dalam Al-Qur'an, dalam hadis. Kalau disebutkan ancaman Allah dalam Al-Qur'an, dalam hadis, apa yang terjadi? Wajilat qulubuhum. Maka hati-hati mereka pun menjadi bergetar dan takut. Wa idza tuliyat alaihim, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya Allah, zadathum imanan. Maka ayat tersebut menambah kepada mereka keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya kepada Allah bertawakal. Ay yathiquna bihi la bighairihi. Maksudnya mereka percaya, bergantung penuh kepada Allah, tidak kepada selain. Itu ciri mukmin. Alladzina yuqimuna sholata, yaitu orang-orang yang yuqimuna sholat, mereka menegakkan sholat. Nah, apa makna menegakkan sholat? Di sini disebutkan menegakkan sholat. Kenapa Allah tidak menyebutkan orang-orang yang melakukan sholat? Yaf'alunas sholah, enggak mengatakan seperti itu. Tapi yuqimunas sholah, menegakkan sholat. Karena beda. Ada bedanya antara yaf'alun dengan yuqimun. Kalau yaf'alun itu sekedar mengerjakan. Kalau yuqimun, menegakkan, itu artinya ya'tuna biha bihuquqiha. Mereka mengerjakan sholat dengan hak-haknya sholat. Dengan memperhatikan hak-haknya sholat. Itu yang namanya menegakkan sholat. Rukunnya dipenuhi, syarat-syaratnya dipenuhi, syarat sahnya dipenuhi, sunnah-sunnahnya dipenuhi, itu yang disebut yuqimuna as-sholah. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan kepada apa saja yang kami rizkikan kepada mereka, yang kami berikan kepada mereka, yunfiqun, mereka berinfak dalam hal ketaatan kepada Allah. Kemudian ayat ini ditutup, ulaika humul mu'minuna haqqan. Ulaika, mereka itulah, yaitu orang-orang yang sudah disebutkan sifatnya tadi, yaitu orang yang apabila disebut ancaman Allah maka bergetar hatinya, kalau dibacakan ayat Allah itu menambah keimanan, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah, mereka menegakkan sholat, dan mereka berinfak, humul mu'minuna haqqan. Mereka inilah orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya bila syakka, tanpa keraguan. Ini sifat orang-orang mukmin. Artinya kalau orang sudah bersifat seperti ini, inilah sifat atau ciri akhlak yang baik. Akhlak yang baik bagaimana? Ya, satu, kita bisa sebutkan ya. Tadi kalau disebut ancaman Allah, dia mendengar Allah mengancam demikian-demikian di dalam Al-Qur'an. Allah ancam orang-orang yang berbuat syirik dengan neraka. Allah ancam orang-orang yang melakukan riba dengan ini. Allah ancam orang-orang yang durhaka kepada orang tua dengan ini, dan seterusnya. Dia bergetar hatinya, maka itu adalah orang yang akhlaknya baik. Seperti itu. Kemudian waqala, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat At-Taubah
ayat ke-112. Kita lihat di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "At-taibunal 'abidunal hamiduna as-saihunar raqi'unas sajidunal amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkari wal hafizuna li hududillahi wa basyiril mu'minin." Ini beliau kemudian mengutip surat At-Taubah ayat ke-112 tentang sifat-sifat yang menjadi ciri bahwasanya orang tersebut memiliki akhlak yang mulia. Apa saja? Yang pertama, at-taibun, yaitu orang-orang yang bertaubat. Bertaubat dari apa? Minasyirki wan nifaq. Dari kesyirikan dan kemunafikan. Orang-orang yang bertaubat dari kesyirikan dan kemunafikan. Kemudian yang kedua, wal abidun, orang-orang yang beribadah. Maksudnya bagaimana? Al-mukhlisunal ibadata lillah. Dan orang-orang yang mengikhlaskan semua ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dua. Kemudian al-hamiduna, dan orang-orang yang memuji Allah atas semua dalam semua keadaan. Orang-orang yang memuji Allah dalam semua keadaan. Dapat nikmat alhamdulillah, binikmatihi tatimmu sholihah, dapat musibah alhamdulillah ala kulli halin. Nah, itu orang yang akhlaknya baik. Jadi dia memuji Allah dalam setiap keadaan. Dapat nikmat alhamdulillah binikmatihi tatimmu sholihat. Ya, ngomongnya begitu. Ketika dapat musibah, alhamdulillah ala kulli halin. Kemudian as-saihuna. Yang ketiga adalah as-saihun. As-saihun itu adalah as-shaimun, orang-orang yang berpuasa. Kemudian ar-raqi'una sajidun, orang-orang yang ruku dan sujud. Maksudnya apalah? Al-musallun, orang-orang yang sholat. Ini disebutkan sebagian untuk menyebutkan secara keseluruhan. Ini majas ya, dalam bahasa kita pun ada majas, menyebutkan sebagian untuk keseluruhan. Disebutkan sujud, ruku dan sujud, tidak disebut sholat, ini majas. Kemudian al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar, dan orang-orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian wal hafiduna li hududillah, dan orang-orang yang menjaga batasan Allah. Apa itu? Li ahkami, hukum-hukum Allah. Orang-orang yang menjaga hukum Allah dengan cara apa? Bil amali bihi, dengan cara mengamalkannya. Maka fabasyiril mu'minina bil jannah. Maka berikan kabar gembira orang-orang mukmin tersebut dengan sorga. Ini adalah ciri orang-orang tersebut memiliki akhlak yang mulia. Kemudian yang berikutnya adalah surat Al-Mu'minun. Nah, ini terkenal ya, surat Al-Mu'min. Beliau menyebutkan surat Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, beliau mengutip ayat ini untuk menyebutkan ciri orang yang akhlaknya baik. Jadi orang akhlak baik itu enggak sekedar kita lihat, oh ini orang akhlaknya baik. Enggak ya. Karena kadang-kadang kita salah. Oh ini orang akhlaknya baik nih, ini orang akhlaknya. Tapi dia tidak berakhlak sama Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak berakhlak. Itu enggak berakhlak. Meskipun orangnya baik dalam pandangan mata kita. Orang yang baik, kemudian suka bersedekah, tapi nggak pernah sholat. Artinya orang itu akhlaknya bukan baik, nggak baik akhlaknya. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Ya. Ini saya perlu luruskan ya. Orang yang akhlaknya baik itu yang pertama yang harus dia penuhi adalah berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia nggak berakhlak kepada Allah, dengan cara apa? Dengan cara mentauhidkan Allah dan beribadah kepada Allah. Artinya orang itu bukan akhlaknya tidak baik, nggak baik. Contoh misalkan kalau boleh nyebut nama gitu kan, siapa? Seorang biksu gitu di Tibet, pemimpin spiritual itu kelihatannya kan baik gitu kan, nggak pernah marah, nggak pernah ini, kemudian mengajukan perdamaian dunia dan sebagainya, tapi nggak beriman kepada Allah dan nggak sholat, maka akhlaknya jelek, sejelek-jeleknya akhlak. Jadi pahami ya? Nah, lanjutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Qad aflahal mu'minun. Qad sungguh aflahal mu'minun. Telah beruntung orang-orang mukmin. Sampai ayat ke-10. Ya, kita baca aja ya. Alladzina hum fi sholatihim khasyun. Siapakah orang-orang yang beriman itu? Itu orang-orang yang dalam sholatnya mereka khusyuk. Satu. Orang yang dalam sholatnya khusyuk. Mutawadiun. Tunduk tawadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang akhlaknya baik yang bagaimana? Orang-orang yang terhadap al-lagwi, hal yang tidak berguna, baik itu pembicaraan atau perbuatan, itu mu'ridun. Mereka mu'rid, berpaling. Bukan cuma meninggalkan tapi berpaling. Berpaling. Kemudian yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang mereka membayar zakat, menunaikan zakat. Yang keempat, orang yang akhlaknya baik bagaimana? Walladzina hum li furujihim hafidun. Orang-orang yang menjaga farjinya, menjaga kemaluannya dari yang haram. Artinya kalau yang halal tidak ada masalah. Kalau dia melepaskan farjinya gitu, melepaskan kemaluannya pada yang halal, apakah itu tercela? Tidak. Tidak tercela. Apakah itu bentuk akhlak yang jelek? Tidak. Sebagai contoh. Contoh tak ambil contoh yang dalam tanda kutip ekstrim. Orang punya istri 3. Orang punya istri 3, tiga-tiganya sah dalam pernikahan yang sah. Apakah orang ini akhlaknya jelek? Apakah orang ini kemudian dibilang syahwatnya itu nggak bisa dikontrol? Tidak. Kenapa? Karena orang ini melepaskan syahwatnya pada yang halal. Kalau yang halal, maka artinya dia melakukan perbuatan yang baik. Artinya orang ini akhlaknya bagus. Berbeda saat misalkan ada orang yang istrinya 1 misalkan. Kemudian dia melepaskan syahwatnya kepada sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram. Meskipun istrinya 1, kemudian dia akhlaknya baik di rumah, artinya dia tidak berakhlak. Nah, jadi paham ya? Kemudian illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada istri-istri mereka atau kepada budak-budak mereka fa innahum ghairu malumin. Maka mereka tidak tercela. Ketika apa? Ketika melepaskan syahwat mereka kepada istri atau budaknya. Faman ibtagha wara'a dzalik, dan siapa saja yang mencari wara'a dzalik, di balik itu, di balik istri dan budaknya, contohnya apa? Dengan cara istimna biyadih, dengan cara misalkan onani dan sebagainya, faulaika humul adun, maka mereka inilah orang-orang yang melampaui batas yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang ini akhlaknya nggak bagus. Nah, kemudian walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang mereka terhadap amanah dan janji mereka ra'un. Mereka ini menjaga dan memeliharanya. Kemudian walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Dan orang-orang yang terhadap sholatnya mereka, itu mereka senantiasa menjaganya. Dengan cara apa? Menegakkannya, melakukannya di waktunya. Dia sholat zuhur, ya di waktu zuhur. Nggak sholat zuhur di waktu asar gitu kan. Dia sholat asar ya di waktu asar. Nggak sholat asar di waktu maghrib. Dia sholat maghrib di waktu maghrib. Nggak sholat maghrib di waktu isya. Kenapa? Karena misalkan sibuk dan sebagainya dan sebagainya. Ulaika humul warithun. Mereka inilah orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Mewarisi surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ciri akhlak yang baik. Akhlak yang baik yang seperti ini. Kemudian waqala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan orang hamba-hamba Ar-Rahman yang mereka yamshuna, mereka berjalan 'alal ardi, di atas muka bumi, haunan, dalam keadaan rendah hati. Ila akhir surat, sampai akhir surat. Ini bisa dibaca sendiri ya, nanti waktunya nggak sempat. Kemudian waman aska alaihi halu. Maka siapa saja yang iskal, yang yang terasa meragukan atas dirinya sendiri itu keadaannya, fal yu'rid nafsahu ala hadil ayat. Maka hendaknya dia menimbang dirinya sendiri terhadap ayat-ayat tadi. Saya nih akhlaknya baik nggak ya?
saya ini akhlaknya sudah bagus atau belum. Kalau merasa bimbang, merasa muskil, maka silakan timbang diri kita masing-masing kepada ayat-ayat yang tadi. Fawujudu jami'i hadis sifati alamatu husnil khuluq. Maka kalau semua sifat-sifat tadi ada pada dirinya, maka itu tanda bahwasanya akhlaknya itu sudah bagus. Insya Allah. Wa faqdu jami'iha alamatu su'il khuluq. Dan kalau semua sifat tadi faqat, nggak ada, hilang pada dirinya sendiri, itu alamatu su'il khuluq. Itu tanda jeleknya akhlak. Tanda jeleknya akhlak. Apalagi yang hilang itu adalah tanda-tanda atau ciri-ciri akhlak yang paling besar. Yaitu tadi tauhid dan sholat. Fawujudu ba'diha dunal ba'di yadullu alal ba'di dunal ba'di. Dan kalau ada sebagian saja, ada sebagian belum ada semua gitu kan. Tadi kan banyak sekali ya. Kalau ada sebagian aja bagaimana? Itu menunjukkan bahwasanya ya akhlak yang baik ya baru segitu. Baru segitu. Fal yastaghil bi hifdzi ma wajadahu wa tahsili ma faqadahu. Maka hendaknya dia menyibukkan diri untuk menjaga apa yang sudah dia peroleh dan memperoleh apa yang belum dia dapatkan. Itu teknik belajar akhlak. Jadi belajar akhlak, belajar belajar tazkiyatun nufus yang seperti ini. Ini jangan sampai kita tembakkan ke diri kita, ke diri saudara kita sesama muslim. Bisa dipahami ya? Ini kan tadi disebutkan cirinya orang yang ini begini. Kalau kita tembakkan kepada diri saudara kita sesama muslim, oh ini si fulan nih, ini begini, oh berarti akhlaknya belum bagus. Itu salah. Kecuali untuk contoh. Tapi kalau misalkan ini dinilaikan, ini ditembakkan kepada saudara kita sama muslim, maka itu salah. Kenapa? Karena belajar akhlak itu untuk menimbang pada diri sendiri. Untuk nimbang diri sendiri. Itu tujuan terbesar belajar akhlak, belajar tazkiyatun nufus. Kemudian beliau melanjutkan, ini apa ini? Bentar, saya lihat di kitab saya dulu. Nah, kemudian beliau melanjutkan, waqad wasofa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'mina bi sifatin katsiratin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan sifat-sifat seorang mukmin dengan sifat yang banyak. Wa syara biha ila mahasinil akhlak. Dan beliau berisyarat dengan sifat-sifat tersebut kepada akhlak yang terpuji. Apa? Fafis sahihain, di dalam kitab sahihain. Ini PDF-nya agak buram gini ya. Di dalam kitab sahihain min hadisi Anasin radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu abdun hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Rasulullah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang hamba itu beriman hingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia cintai untuk dirinya sendiri. Oh ya, kita cukupkan karena sudah masuk waktu Isya ya. Di tempat kami juga sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya ya. Yang benar tentangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari dan saya atasnya. Kita tutup dengan bacaan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.